Ya, Freddy dan pemirsa, tentunya liburan bersama keluarga bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Hanya saja, padatnya aktivitas selama berlibur terkadang kesehatan tubuh seringkali diabaikan. Nah, ini perlu benar-benar jadi catatan ya, Betul. persiapan lebih matang. Lalu bagaimana pola berlibur yang sehat? Berikut informasinya untuk Anda. Masa liburan telah tiba. Di tengah kesibukan yang padat, momen liburan ini bisa menjadi waktu untuk bersenang-senang bersama keluarga. Seperti Anastasia Apradita, wanita yang kerap disapa dengan Dita ini tidak akan melewatkan momen liburan tanpa menghabiskan waktu bersama suami dan anaknya. Memiliki anak yang masih berusia di bawah 1 tahun, Dita mengaku butuh persiapan ekstra jika bepergian dengan jangka waktu yang lumayan lama. Karena kan kalau mau masak sendiri pas traveling susah. Terus nyari restoran yang baby friendly juga nggak banyak, jadi harus kayak apa. Nah, baiknya semua itu bawa dari rumah. Aku sih selalu bawa aja semua dari rumah. Pertama nggak perlu beli waktu di luar kota. Atau kalau barangnya terlalu besar gitu ya, kita bisa sewa di kota-kota yang ada gitu. Nah, biasanya aku bawa semua tuh makanan yang udah dibikin di rumah kita frozen. Itu kalau misalkan bayinya udah mulai makan. Atau enggak ASI itu juga ada yang beberapa di freezer. Jadi udah frozen, itu bisa dibawa juga. Selain membuat list untuk keperluan pribadinya, Dita juga menyiapkan kebutuhan suami dan anaknya Ivo dan Max. Selain itu, ia juga berkonsultasi ke dokter untuk keamanan anaknya sebelum melakukan perjalanan. Sebab liburan kali ini Dita dan keluarga berlibur menggunakan transportasi udara. Persiapan serupa juga dilakukan oleh para ibu lainnya ketika memasuki masa liburan. Kebetulan anak saya kan bayi tuh baru umur 1 tahun 3 bulan. Perlengkapannya sih kayak biasa aja, paling juga bawa pampers, terus bawa cemilannya, sama bawa susunya. Bawa makanan khusus juga iya, beli nanti di sini juga iya. Gitu. Vitamin enggak sih, masih sehat. Biasa minum susu aja anak-anak. Yang pasti kesehatan ya, stamina sama bawa vitamin buat anak-anak juga, untuk kita juga karena kan kita yang jagain anak-anak kan, jadi harus lebih fit. Dr. Gunawan yang merupakan spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Medistra mengatakan, bepergian selama masa berlibur kerap kali mengabaikan kesehatan tubuh karena padatnya aktivitas. Serta pola makan yang berantakan, terutama bagi anak-anak. Menurutnya, penting sekali untuk membuat jadwal selama berlibur, sehingga jam makan tidak terlupakan. Selain itu, masyarakat sudah harus mulai waspada terhadap penyakit tropis ketika memilih destinasi berlibur. Sekarang juga sudah mulai banyak penyakit-penyakit yang penyakit tropis ya, terutama ya seperti demam berdarah, kemudian malaria, terutama di tempat-tempat wisata ya. Terutama kita kan pas tempat wisata ada di luar pulau, misalnya ke daerah Indonesia Timur, hati-hati ada kasus malaria. Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya kasus yang menular melalui nyamuk. Jadi pakailah anti nyamuk, lotion, secara berkala, jangan lupa pakai sunscreen, atau pelindung tapir surya ya, apalagi kalau kita mau berwisata ke daerah pantai atau ke daerah pegunungan walaupun dingin. Dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah menjaga diri kita tetap sehat dengan konsumsi vitamin dan makan cukup serta istirahat yang cukup. Selain pola makan, pola istirahat juga perlu diperhatikan. Terutama bagi anak-anak, dianjurkan tidur selama minimal 30 menit di saat siang hari. Hal ini untuk mencegah rasa kantuk dan kelelahan.